Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah pertemukan kita kembali setelah beberapa pertemuan kita liburkan sejenak. Pertemuan lalu kita bertepatan dengan hari Idul Adha. Setelahnya juga saya izin dan kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Dan kita berada di hari-hari penghujung dari bulan Dzulhijjah ya. Sekarang tanggal 25 ya, 25 atau 26 Dzulhijjah ya. Sepekan setelahnya kita akan memulai tahun baru dari bulan Hijriyah. Itulah bulan Muharram ya. Bulan Muharram yang masih termasuk salah satu di antara bulan yang Allah agungkan setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan setelahnya yang keempat yaitu Rajab, baina Muharram wa Jumadah. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita dari surat An-Nisa, dan kita sampai pada ayat yang ke 72 ya. 72 ya. Temanya tentang ya, al-isti'dad wal hadr minal munafiqin. Menyiapkan diri dan
waspada dari orang-orang munafik. Baik, kita terjemahkan di ayat 72 ya. Wa inna minkum di ayat 72, wa dan inna sesungguhnya minkum di antara kalian, yaitu orang-orang beriman. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Namun Allah mengatakan minkum, dari kalian. Karena orang munafik secara kebersamaan bersama orang kafir atau orang beriman. Orang beriman, sehingga mengatakan minkum, bukan minal ladzina kafaru. Karena orang munafik secara keberadaan di tengah-tengah orang beriman. Wa inna minkum, dan sesungguhnya di antara kalian, la, benar-benar, man, ada yang atau orang yang. Namun jika di tengah diterjemahkan ada yang. La, sungguh, namanya lam taukid. Kemudian ada juga nun taukid, sehingga secara makna sungguh, benar-benar. Yubatti'a, makna batta'a yubatti'u, arti asli adalah berlambat-lambat, berlemah-lemah, atau enggan, atau maknanya memberatkan, menjadikan dirinya berat, baik dirinya maupun orang lain. Dirinya enggan untuk berangkat, dan juga menjadikan orang lain untuk enggan berangkat, sehingga dia sendiri menolak dan dia mengajak orang lain untuk menolak. Fa, maka in, jika asobat, menimpa, musibah. Makna musibah artinya menimpa. Asobatkum, menimpa kalian, atau kalian ditimpa musibah. Musibah, musibah dinamakan musibah karena terkena ya. Qala, dia berkata, siapa nih? Orang-orang munafik. Jadi orang berimannya terkena musibah, misalnya kekalahan, kemiskinan, kemelaratan. Qal, dia mengatakan, qad, sungguh, an'amallah, Allah memberikan nikmat atasku, alayya, atasku. Ketika, jika, lam, tidak, akun, kana yakun punya 4 arti. Dahulu, menjadi, adalah, ada. Di sini pasnya apa? Ketika aku tidak ada, ma'ahum, bersama mereka, syahidan, saksi atau membersamai, menyertai. Nah, makna syahid itu apa? Membersamai, menyertai, hadir bersama mereka. Baik, sehingga secara sempurna, dan sungguh di antara kalian, sebagian kalian, benar-benar ada yang enggan atau memperlambatkan diri jika kalian, itu orang beriman, ditimpa musibah, kekalahan, kemiskinan, mara bahaya. Qal, dia berkata, orang munafiknya, sungguh Allah telah memberi nikmat kepadaku ketika aku tidak ada bersama mereka. Jadi ketika orang beriman,
ketika berperang tidak ikut. Allah takdirkan ketika perang kalah. Alhamdulillah saya nggak jadi ikut. Sehingga apa? Dia sampai mengatakan an'amallahu alayya. Allah ngasih aku nikmat. Meskipun dia salah, tapi merasa dirinya benar. Mungkin Pak, orang berbuat salah tapi ketika mendapatkan bangga gitu. Seorang maling mencuri ayam. Malamnya mencuri ayam, paginya ketika sampai rumah, alhamdulillah saya dapat ayam. Padahal dia maling. Jadi meskipun dia maling, tetap masih mengucapkan alhamdulillah. Ketika saya ngambil ayamnya nggak ada yang tahu. Demikian juga dengan orang munafik. Dia tidak ikut membersami orang beriman. Ketika Allah takdirkan kena musibah, kalah, mereka mengatakan Allah telah memberikan nikmat atasku ketika aku tidak bersama mereka. Taib. Ini apa? Jika orang beriman yang mendapatkan musibah. Sekarang jika orang beriman yang mendapatkan karunia, menang misalnya, atau mendapatkan ghanimah. Taib. Wa dan la, sungguh. In, jika. Ini dari dua kata, la dan in. Dan sungguh jika asobakum, kalian mendapat atau kalian ditimpa fadlun, karunia, minallah, dari Allah. Pemberian Allah istilahkan dengan fadlun. Makna fadlun adalah pemberian melebihi usaha. Makna fadlun adalah karunia yang dia mendapatkannya itu kalau dibandingkan itu tak sebanding. Pemberiannya, karunianya, rezekinya itu lebih besar daripada usahanya. Kalau sepadan namanya Pak adlun. Jadi kalau sepadan, usaha dan hasil itu sepadan, maka adlun. Tukang sehari kalau kerja dapat berapa? 150 misalnya. Dia kerja sehari dapat 150, impas antara pendapatan dengan kerjaan, maka adlun. Ada yang kerjanya nggak seberapa, tapi hasilnya langsung besar. Sehari dia kerja dapatnya 5 juta, misal. Maka ini fadlun. Makna fadlun adalah karunia melebihi usaha. Tapi kalau sepadan namanya adlun. Dan sering Allah gunakan dalam beberapa ayat tentang surga, tentang balasan pahala. Karena memang surga, balasan pahala itu senantiasa melebihi daripada usaha. Baik, lanjut. Wala in asabakum fadlun minallah, dan sungguh jika kalian mendapat karunia dari Allah atau karunia Allah datang kepada kalian. La, sungguh. Lam taukid, ada nun juga nun taukid, sehingga artinya sungguh, benar-benar, pasti. Yaqul, dia mengatakan, berkata. Siapa? Orang-orang munafik. Sebelum kita lanjutkan terjemahnya, sedikit saya tambahkan. Dalam bahasa Arab ada namanya jumlah i'tiradiyah. Kalimat yang tiba-tiba disusulkan untuk penegas atau penjelas. Maka apa? Jadi kalau kita bahasa tulisan itu ada strip atau apa? Tanda kurung. Namun dalam Quran tidak ada tanda kurung, tidak ada tanda koma. Tanda komanya Quran dengan apa?
Kalau bahasa tulisan itu kan ada koma, titik, ada tanda kurung, ada ini dan sebagainya, tanda baca kan. Dalam Quran kenapa nggak ada? Nggak ada. Yang ada dalam Quran apa? Tanda wakof. Jadi istilahnya kalau dalam ilmu tulisan manusia namanya tanda baca. Tapi kalau dalam Quran namanya tanda wakof. Dan itu pengaruh dengan makna. Maka di antara ilmu yang dipelajari dalam ilmu tajwid setelah makhraj, sifat, setelahnya apa? Tanda wakof. Atau dikenal dengan al-waqaf wal ibtida. Kapan kita berhenti, kapan kita lanjut. Karena itu pengaruh dengan makna. Sehingga seorang imam itu harus belajar waqf dan ibtida. Karena itu bisa merubah makna. Baik. Maka di dalam ayat ini ada namanya jumlah i'tiradiyah. Sungguh dia benar-benar berkata mengatakan, ya laitani. Saya sedikit apa? Lompat. Ya laitani, seandainya kuntu. Ini saya lompat dikit ya. Kuntu, aku ada, atau aku dulu. Dari kana yakunu. Kana yakunu, dahulu menjadi adalah ada. Kuntu ma'ahum. Ya laitani, sekiranya, seandainya. Kuntu ma'ahum, aku dulu ada ma'ahum, bersama mereka. Fa, maka afuzan, aku mendapatkan kemenangan. Fauzan aziman, kemenangan yang besar. Ka, saya balik lagi ke belakang. Ka, seakan-akan. Ka itu seakan-akan. Lam, tidak. Takun, takun dahulu menjadi adalah ada. Di sini pasnya ada. Tidak ada, seakan-akan. Lam takun, tidak ada. Bainakum, di antara kalian. Wa bainahu, dan di antara siapa nih? Munafiknya. Mawaddah, kasih sayang. Kebayang? Jadi ketika mendapatkan kemenangan setelah proses yang panjang, maka mereka mengatakan, sekiranya aku dulu bersama mereka, aku pasti juga mendapatkan kemenangan. Padahal dulunya ka'allam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Ketika masa-masa berat, masa-masa dalam kemiskinan, kelaparan, masa-masa yang berat, ka'allam takum bainakum wa bainahum mawaddah, seakan-akan gak ada kasih sayang. Kebayang Pak? Contoh, dulu ketika dia masih kecil, masih berat keadaannya, itu sama sekali tidak pernah ditanyakan kabarnya, tidak pernah disapa, seakan-akan gak ada hubungan. Ka'allam takum bainakum wa bainahum mawaddah. Ketika dulu dia masih masa-masa berat, masa-masa awal yang cukup miskin, keadaan tidak punya apa-apa, tidak kenal. Setelah dia menjadi orang, sudah punya sesuatu, baru mereka pada datang. Kemudian mengatakan, seandainya aku dulu, maksudnya apa? Dulu itu, aku juga mendapat apa? Pasti memberikan kebaikan. Ketika dulu tidak pernah mengenal, seakan-akan tidak ada hubungan. Namun ketika mendapatkan kemenangan, baru mengatakan, ya, aku juga Pak dulunya bersama. Aku dulu juga Pak, seandainya aku bersama mereka, aku pasti memberikan kelebihan yang lebih banyak. Ayat setelahnya,
Fa maka hendaklah yuqatil berperang fi sabilillah di jalan Allah alladzina orang-orang yang yashruna menjual. Kalau yashtari membeli, kalau yashri menjual. Al hayatad dunya kehidupan dunia bil akhirah dengan akhirat. Ini sifatnya siapa? Orang beriman. Jadi menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Kalau orang munafik kebalikannya, menjual akhiratnya untuk dunia. Orang kafir demikian. Wa man siapa yuqatil berperang fi sabilillah di jalan Allah, fa maka atau lalu yuqtal terbunuh, gugur. Kalau orang ikut perang ya antara 1 dan 2. Kalau enggak menang syahid ya. Bukan kalah, syahid ya. Kalau bahasa Quran kan bukan kalah kan, syahid. Kalah, syahid itu kalah di mata manusia, menang di sisi Allah. Fayuqtal maka dia terbunuh, gugur. Atau yaglib menang, mendapat kemenangan. Fa maka saufa akan kelak nu'tihi kami berikan kepadanya, yaitu yang wafat atau menang, ajron azima pahala yang besar. Ya Allah, jika yang memberi adalah raja di raja, pasti sangat besar. Baik, khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 71, 72, 73 dan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk waspada. Dan di awal kita sebutkan bahwasanya aman, rasa aman yang sesungguhnya ketika kita merasa aman namun tetap menyediakan ruang tetap waspada. Justru aman yang tidak aman ketika kita sudah sepenuhnya merasa aman namun tidak menaruh sedikit ruang untuk waspada. Aman, rasa aman yang sebenarnya ketika kita menyediakan ruang ada waspada. Dan aman yang justru tidak aman ketika kita merasa aman dan hilang kewaspadaan. Kalau perintahkan orang beriman, ya'murullahu ta'ala ibadahul mu'minin. Allah memerintahkan hamba-hambanya orang beriman bi akhdil hadar, untuk mengambil kewaspadaan, berhati-hati min a'daihim, dari musuh-musuh mereka. Wa ayyakhruju li jihadihim, dan hendaknya mereka keluar, maksudnya menyiapkan diri, li jihadihim, untuk berjihad melawan mereka. Mutafarriqin, baik keadaannya berkelompok-kelompok. Dengan apa? Kloter, berkelompok-kelompok. Jama'atan ba'da jama'ah,
Satu kelompok maju, satu kelompok maju. Au yakhruju kulluhum mujtamin, atau keluar satu kali, keluar sekaligus. Tentunya adalah cara di antara cara untuk maju di medan pertempuran. Maka ayat tersebut mengajarkan kepada kita ya, agar kita senantiasa mengambil sikap kewaspadaan. Dan Allah perintahkan untuk tetap berjuang dan berjuang. Kenapa Allah perintahkan orang beriman untuk berjuang, untuk menguatkan diri? Bukan untuk mendolimi. Orang yang kuat, seseorang yang punya kekuatan, biasanya berpotensi untuk berbuat sombong, berbuat untuk menindas yang lainnya. Siapa yang kuat, dia yang menindas. Namun Allah perintahkan orang beriman untuk mempersiapkan diri, untuk menjadikan dirinya kuat, untuk menjaga diri, agar kekuatan yang ingin berbuat zalim berpikir ulang ketika melihat dirinya kuat. Meskipun sudah mendapatkan kemenangan, meskipun sudah mendapatkan kebaikan, tetap harus waspada dan menyiapkan diri, agar kekuatan yang zalim ketika hendak akan berbuat zalim, dia berpikir ulang ketika melihat dirinya kuat. Penyakit saja Pak, penyakit saja. Kalau tubuh kita itu kuat, antibodinya kuat, penyakitnya menyerang atau kalah? Kalah. Kalau antibodi kita kuat, kita baru sehat-sehatnya, fit-fitnya badan, meskipun ada COVID ya, COVID-nya kalah ya. Namun ketika kita lemah, antibodi kita melemah, kita baru sakit. Dan meskipun ada radang tenggorokan, tapi kalau badannya fit, itu radang tenggorokannya gak jadi datang dia. Namun ketika keadaannya lemah, antibodinya lemah, maka penyakit datang dan menguasai. Ayat setelahnya, "Tsumma yukhatimullahu ta'ala al-mu'minin." Setelah Allah memberikan perintah untuk menyiapkan diri, untuk waspada, setelahnya Allah memberikan pesan, yukhatibu, memberikan pesan kepada orang-orang beriman, mubayyinan lahum, memberikan penjelasan kepada mereka, anna fi awsatihim munafiqin, bahwasanya di tengah-tengah mereka ada orang munafik. Berbicara tentang kemunafikan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Malikah, dia mengatakan, sungguh aku mendapati 30 sahabat masih hidup, generasi terbaik para sahabat ketika masih hidup, semuanya itu takut dari sifat kemunafikan. Dan sebagaimana juga dikomentari oleh Hasan Al-Basri, tidaklah ada orang mukmin yang mukmin hak sebenarnya, dia pasti takut dari sifat kemunafikan. Namun jika ada orang yang tidak takut dari sifat-sifat kemunafikan, justru dia biasanya orang munafik. Seseorang yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersih, ketika dia mendapati hal kotor, langsung respon dia. Orang sudah terbiasa pakai minyak wangi, bersih, tertib, melihat tempat yang gak tertib, gak bersih, dia langsung bisa melihat ini gak tertib, gak bersih Pak. Tapi orang yang sudah biasa dalam keadaan kotor, gak tertib, berantakan, berdebu, dan segalanya, ketika dia menempati tempat yang kotor, biasa, karena udah terbiasa. Seperti kita kalau masuk WC umum Pak ya, pertama kali masuk, ketika sudah masuk, gak keluar ya. Lama di dalam WC, antri Pak, antri, entar. Taib.
Sehingga jika disebutkan orang munafik ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kita ini takut, khawatir dengan kita mengetahui tentang sifat-sifat orang munafik, agar kita menjauhkan diri dari sifat-sifat tersebut. Kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Maka Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Tentunya kemunafikan itu dalam hati. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hakikat kemunafikan kecuali yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menunjukkan di antara tanda-tanda, di antara tanda-tanda, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ayatul munafik salasa, tanda orang munafik itu 3 tanda. Belum pasti orang munafik hakikatnya. Namun jika seseorang mukmin mengerjakan salah satu di antara tanda ini, dia telah mensifati dirinya dengan sifat orang munafik yang seharusnya nggak pantas. Jika dia berkata, dia dusta. Jika dia berjanji, dia ingkari. Jika dikasih amanah, dia berkhianat. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini sifat munafikin, yatathaqaluna fil khuruji lil jihad. Thaqil, berat, merasa berat, senantiasa banyak mengungkapkan alasan, banyak beralasan fil khuruji lil jihad, untuk keluar berjihad. Jadi kalau diajak berjuang menegakkan agama Allah, banyak alasannya. Diajak dalam hal kebaikan, itu banyak alasannya. Kalau diajak untuk keluar uang dalam kurban, dalam berinfak, sedekah, atau hal-hal yang lainnya untuk dirinya sendiri, banyak alasannya. Tapi jika diajak untuk keluar uang dalam sifatnya yang tidak faedah, cepatnya. Jika diajak untuk berbuat kebaikan, untuk belajar, untuk sesuatu yang kebaikan untuk dirinya di akhiratnya, yatathaqaluna, berat, banyak mengungkapkan alasan demi alasan. Wa yatakhallafuna anhu, enggak mau ikutan, khalf, di belakang. Wa yuthabbituna ghairahum, dan juga melemahkan yang lainnya. Ini penyakitnya. Dirinya sudah enggan, dirinya lemah untuk berangkat, juga mengajak yang lain untuk tidak berangkat. Apa bahasanya, Pak? Jadi kalau ada kebaikan, yang lain itu berlomba-lomba dalam kebaikan itu, dianya nggak mau dan ngajak orang lain untuk tidak ikut. Sebaliknya, jika dalam hal keburukan, dia terdepan dan mengajak yang lain untuk ke sana. Maka sifat orang munafik, yatathaqaluna, mereka itu berat, bermalas-malasan, dan ngajak orang lain untuk berbuat malas. Fa in halat bil mu'minin, jika halat, terjadi kepada orang-orang beriman, al-kharijina lil jihad, jika terjadi pada orang-orang beriman yang mereka keluar berjihad, musibah, pertempuran kalah, orang beriman kalah di medan tempur, mungkin terjadi? Mungkin. Perang apa, Pak? Uhud. Namanya berperang ya antara menang dan kalah. Dalam hal dunia saja itu kan ada kalah dan menang, apalagi dalam perkara akhirat. Tapi yang pasti wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang indah itu milik orang bertakwa. Iya, dalam prosesnya mungkin kalah menang, menang kalah, karena menjadi sunnatullah.
Tidak mungkin senantiasa dalam perjuangan menang terus, itu nggak mungkin. Karena sunnatullah terus ada menang, ada kalah. Karena kalau menang terus, nanti tidak ada perjuangannya. Kalau segala sesuatu itu senantiasa Allah mudahkan, itu nggak ada perjuangannya. Gimana cara mengetahui orang yang jujur iman dengan tidak iman? Ujian. Kalau setiap apa yang kita kejar, yang kita cari, yang kita minta, kok senantiasa mudah terus ya? Kapan kita belajar sabar? Kapan kita belajar tawakal? Kapan kita belajar berazam yang kuat? Dan menjadi sunnatullah dalam kehidupan ada kalah, menang, kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Jadi kalah menang sunnatullah dalam kehidupan. Maka jika orang-orang mukmin mendapatkan musibah, kalah, kemiskinan, kemunduran, hancur, qala hadzal munafiq, orang munafik ini berkata, al-mutakhalif yang enggak ikutan, walladhi yad'u ghairu littakhalluf, dan juga mengajak yang lainnya untuk tidak ikutan. Mereka berkomentar, qad manallahu alayya bi'adamil khuruj ma'ahum lil qital. Allah ngasih kita karunia dengan tidak keluar bersama mereka dalam berjuang. Wa illa, jika tidak, maksud jika kami itu ikut bersama mereka, lakana halla bi mahalla bihim, pasti menimpa saya seperti bagaimana menimpa mereka. Padahal mereka enggak ikut. Padahal mereka berbuat salah. Nabinya berjuang dibiarkan sendiri. Saudaranya orang mukmin berjuang dibiarkan sendiri. Mereka mengatakan qad manallahu alayya, Allah ngasih kita karunia, atau bahasa kita alhamdulillah enggak bersama mereka. Jadi orang berbuat salah pun itu terkadang masih menyebutkan pujian kepada Allah. Seperti orang maling, seorang maling, dia maling. Ketika dia mendapatkan barang curiannya masih mengucapkan alhamdulillah dapat motornya, dan gak ada yang tahu. Itu padahal dia hasil maling. Karena mungkin apa? Dia tidak memahami makna pujian kepada Allah. Kita memuji Allah itu dalam hal kebaikan, baik dalam ujian maupun dalam kebaikan. Saat dikasih nikmat, saat dikasih ujian, alhamdulillah. Saat dikasih nikmat, alhamdulillah. Saat dikasih ujian, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi. Jadi kalau tanya jamaah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita paham, oh baru uji, baru sebenarnya ujian. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, ini masih umum Pak. Tapi kalau disempurnakan, gimana kabarnya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita paham, dia sedang dalam ujian. Tapi kalau dia gimana kabarnya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Oh, ini dalam nikmat nih. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah. Dialah Rasulullah SAW jika mendapatkan sesuatu sesuai harapan. Pengen sesuatu sesuai harapan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal soleh. Kenikmatan ini saya dapatkan karena izin Allah, atas izin karunia Allah. Seandainya Allah enggak mengizinkan, enggak memberikan kemudahan, enggak sampai saya. Menunjukkan
mengembalikan semua nikmat kepada Allah. Dan ini sikapnya seorang mukmin. Orang mukmin itu beradab sama Allah. Salah satu bentuk adabnya ketika mendapatkan kebaikan disandarkan kepada Allah. Tapi sedang mendapatkan ujian disandarkan kepada siapa? Dalam perkara takdir, baik dan buruk siapa yang mentakdirkan? Allah. Nikmat maupun ujian siapa yang mentakdirkan? Allah. Namun adabnya seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang baik, yang levelnya sudah baik, dalam hal kebaikan menyandarkan kepada Allah. Dalam yang tidak baik kepada diri sendiri. Dan itulah sabda Rasulullah SAW, al khairu kulluhu biyadaihi wa laysa syarru ilaihi. Dalam hal perkara kebaikan disandarkan kepada Allah. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allah yang ngasih karunia, Ustaz. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Takdir Allah, Ustaz. Nah ini ya benar gitu. Tapi secara adab laisa syarru ilaihi. Ya, ini qadarullah. Allah sudah mentakdirkan. Namun mengapa? Mungkin saya menjadi pelajaran bagi saya. Kan terkadang manusia kebalikan. Kalau mendapatkan kebaikan disandarkan kepada dirinya. Tapi pas mendapatkan ujian, takdir Allah isati. Ini ya benar, tapi apa? Levelnya belum menjadi mukmin yang adabnya baik, belum. Seorang mukmin muta'addiban ma Allah. Masa kita sama kalah sama bangsa jin? Kita bangsa manusia jangan kalah sama dengan bangsa jin. Bangsa jin ketika mendapat kebaikan disandarkan kepada Allah. Ketika mendapati keburukan tidak menyandarkan kepada Allah. Dalam surat Al-Jin, bangsa jin mengatakan, wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami enggak tahu apakah ada keburukan yang diinginkan di bumi. Tidak disebutkan pelakunya. Meskipun paham bahwa siapa yang melakukan? Takdir Allah. Tapi ketika menyebutkan rasyadan, am arada bihi rabbuhum rasyada, atau kebaikan yang Allah kehendaki. Ini bangsa jin punya adab sama Allah. Dalam hal perkara kebaikan kita kembalikan kepada Allah. Ketika ternyata kita kena ujian, ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Namun ini semoga menjadi pelajaran bagi saya dalam kehidupan. Mungkin ada yang perlu dievaluasi. Mungkin ada yang perlu langkahnya saya yang ada bermasalah. Itu. Muhasabah. Dan itu pelajaran. Dan bukankah di antara pelajaran yang berharga adalah pelajaran kehidupan? Kan orang bilang experience is the best, apa itu? Pengalaman itu mahal. Tidak ada di bangku kuliah maupun di kitab manapun. Baik, kembali kepada ayatnya. Wa in intasara. Tadi kan kalau orang berimannya kalah. Sekarang jika orang beriman mendapatkan kemenangan. Wa in intasara al-mu'minuna 'ala aduwwihim, jika orang beriman mendapatkan kemenangan atas musuhnya. Wa hasalu minhum 'ala ghanimah, dan mereka mendapatkan dari musuhnya ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang. Fasayaqulu hadzal munafiq. Orang munafiknya berkomentar, wa ka'annahu lam takun bainal mu'minin wa bainahu mawaddah. Seakan-akan antara orang beriman dan dirinya itu gak ada mawaddah, gak ada hubungan kasih sayang sama sekali.
Masa dulunya, dulu ketika masa perjuangan nggak ada. Ketika negerinya dihancurkan oleh musuh, maka semuanya keluar dan nggak peduli, nggak pernah menghubungi saudara-saudaranya, nggak pernah tanya kabarnya. Udah seakan-akan apa? Masa bodoh, nggak peduli sama sekali. Setelah mendapatkan kemenangan, baru ya laitani kuntu ma'ahum. Seandainya aku bersama mereka, pasti kemenangannya lebih besar, pasti mendapatkan banyak kebaikan. Hal ini mengajarkan kepada kita, kalau sifatnya orang munafik, saat masa-masa berat mereka hilang. Tidak ada kabar, tidak pernah menanyakan tentang keadaan. Tapi setelah mendapatkan kemenangan, mereka yang paling pertama mengakui kebaikan itu. Adapun sikapnya orang beriman, saat dikala kebaikan, dia membersamai fil afrah, dalam memberikan ucapan kebaikan-kebaikan. Saat dikala ujian, tetap membersamainya. Meskipun nggak harus bersama, terkadang mungkin butuh keluar untuk menyiapkan. Mungkin apa? Seperti saudara-saudara kita yang di Palestina. Ada yang di dalam, ada yang keluar. Yang di luar mungkin mencari donasi, mungkin juga belajar. Kenapa kita kalah terus? Mereka belajar, sehingga apa? Perlu belajar. Setelah mereka punya kekuatan, mereka punya keahlian, mereka baik lagi. Tapi masih ada komunikasi, masih tanya tentang kabar, tentang berita, masih memantau. Berbeda dengan keadaannya yang ketika keluar sudah selesai. Karena sudah merasa nyaman di negeri orang lain, udah tidak ingin tahu tentang negerinya. Ya, kita bisa kita ambil contoh dalam kehidupan keluarga misalnya. Kita mungkin punya beberapa saudara-saudara, kerabat-kerabat. Namanya hubungan kekerabatan, saudara. Jika ada yang berat harus hadir. Meskipun seandainya dipisahkan dengan jarak, harus tetap ada komunikasi. Tanya kabar, cari berita tentang mereka. Jangan seperti orang yang udah seperti lam takun bainahu wa bainahu mawaddah. Tidak ada rasa kasih sayang di antara mereka. Seakan-akan mengatakan nafsi, nafsi. Udah masing-masing aja. Enggak. Orang beriman mengajarkan kepada kita agar kita seperti satu saudara. Namanya saudara gimana, Pak? Seburuk-buruknya keadaan saudara kita, tetap saudara. Meskipun kita jengkel pun, secara lisan kita benci, kita jengkel, tetap dalam hati ada perasaan? Ada. Meskipun kita jengkel, kita baru gak suka dengan saudara kita, tapi meskipun kita itu mengungkapkan secara lisan, hati kita masih memikirkan. Itulah namanya saudara. Kan terkadang nggak semua ungkapan, nggak semua rasa diungkapkan dengan lisan, tapi hati masih punya ikatan. Itulah keadaan orang-orang beriman. Sehingga sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang kehidupan orang beriman, orang mukmin. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu saudara. Sampai kalimat yang dipakai ikhwah, saudara, seperti saudara sekandung. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, dari hadis Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, qala Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim
wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan seorang mukmin fi tawadduhim, dalam cinta kasih sayang mereka, wa tarahumihim, sayang, simpati dan empati. Dalam simpati di antara mereka, dalam empati di antara mereka, wa ta'atufihim, saling merasa, saling mensupport, saling menguatkan, saling bersama. Mathalul jasad, seperti satu jasad. Jika satu ada yang sakit, maka semua anggota tubuh merasakan sakit. Meskipun jaraknya jauh, tetap dia masih kepikiran dan merasa. Yang sakit kakinya, maka ada kaki, ada lutut, ada perut, ada tangan, ada telinga, ada mata. Meskipun kakinya yang kesandung apa kejepit ya? Bu, kesandung apa kejepit? Kakinya kesandung apa kejepit? Kesandung ya. Contoh nih Pak, contoh. Maka ketika kakinya yang kesandung kakinya, anggota tubuhnya, mata itu jauh, kakinya di bawah, matanya di atas, jauh jaraknya, tapi mata pun merasakan. Ketika kakinya kesandung kemudian sakit, matanya merah, mungkin juga Pak berbes meneteskan air mata, masih sakit tak? Mulutnya teriak, wah aduh, ini apa? Sampai mulut pun laporan, aduh. Jantungnya berdebar-debar, nah, sakit. Kakinya langsung pegang kakinya. Anggota tubuhnya langsung merespon, langsung apa? Cari obat. Obatnya gak ada, keluar beli ke apotek. Habis, pergi tempat yang lainnya sampai dapat. Itulah apa? Mathalul jasad, seperti satu anggota tubuh. Tapi kalau sama sekali masa bodoh ini, maka Pak tidak ingin mengetahui sama sekali. Ketika masa-masa berat, tidak ingin tahu, bahkan sudah tahu ya, masa bodoh itu. Yang penting bukan saya. Maka apa? Ini bukan sifat-sifat orang beriman. Summa amarallah bil qital. Kemudian setelahnya Allah perintahkan orang-orang beriman untuk berperang. Setelah disebutkan persiapan, wahai orang beriman, persiapkan diri, perkuat diri, dan tetap waspada. Kemudian disebutkan orang-orang munafik. Setelah sudah persiapan, sudah matang, sudah punya kekuatan, sudah melihat dirinya berada di level mampu, baru setelahnya apa? Untuk maju, fal yuqatil, maju berperang. Jadi menunjukkan Allah pun ketika menyuruh untuk berperang itu gak langsung tiba-tiba, tapi diawali dengan persiapan, kewaspadaan, mempelajari kemampuan kita dan kemampuan musuh. Tidak modal nekat bonek orang bilang. Yang penting maju, enggak. Pelajari kekuatan kita, pelajari kekuatan musuh. Baru ketika sudah melihat keadaan, baru maju. Meskipun enggak selalu itu keadaannya harus sama. Yang pasti kita sudah mempelajari, sudah kita pelajari dengan betul keadaan. Baru setelahnya
maju. Setelahnya Allah mengatakan falyuqatil, hendaknya berperang. Siapa? Orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Allah memberikan motivasi pesan. Orang beriman yang berjuang di jalan Allah punya visi. Apa itu? Menjual dunianya untuk akhirat. Semua kebaikan yang kita miliki dari dunia kita jadikan sebagai sarana untuk akhirat. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, kebalikan. Akhiratnya untuk dunia, akhiratnya dijual untuk dunia. Dan tentunya berbeda keadaan seseorang yang dia itu punya motivasi kuat dengan akhirat dengan seseorang yang punya motivasi dengan dunia. Berbeda. Dan dalam perjuangan terkadang mendapatkan kemenangan, terkadang syahid. Bukan kalah, syahid. Jadi orang beriman jika dia berperang terkadang menang, terkadang syahid. Jadi, kalah di mata manusia tapi menang di mata Allah. Bahkan di antara hikmah kenapa harus ada kalah? Biar ada yang syahid. Kalau menang terus gak ada yang syahid nanti. Bukan berarti kalau gitu kalah saja, bukan. Namun orang beriman senantiasa dalam kebaikan. Jika menang dalam kebaikan, jika Allah takdirkan kalah saat itu, maka dia dalam kebaikan. Ketika mendapatkan nikmat, bersyukur. Ketika sedang mendapatkan ujian, sabar. Kehidupan kita antara syukur dan sabar. Dan orang yang bersyukur dan orang yang bersabar kedua dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan yang akan datang. Selain tentang motivasi. Ketika sudah berjuang dikasih motivasi, dikasih semangat. Bagaimana menggelorakan semangat biar semangat tetap semangat. Kita itu semangatnya terkadang kena angin enggak, Pak? Kita punya semangat, terkadang semangat kita kena angin enggak? Kayak kerupuk gitu, Pak. Kita itu punya semangat, terkadang kita tuh semangat kita kena angin, masuk angin. Ya, biar tetap semangat dan juga apa? Tidak masuk angin semangat kita, maka Allah kasih motivasi. Motivasi itulah akan kita bahas di pekan yang akan datang, di ayat setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak. Sakit apa kemarin? Sakit apa? Oh, radang tenggorokan. Suaranya hilang nggak? Kalau Ustadz suara hilang, udah senjata hilang. Siapa? Assalamualaikum Ustaz. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah mana nih? Alhamdulillah yang ala kulli hal, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, Pak. Oh, ini baru nikmat nih. Bisa kita nih Ustaz. Salam dulu dong. Saya alhamdulillah ala kulli hal. Ah, ini baru ujian nih. Saya pertama kali lihat apa tuh? Waktu Pak siapa nih? Aduh lupa. Pak Aman. Bukan. Nanti saya ingat lagi. Dia ada apa juga?
Alhamdulillah ala kulli hal ini saya hilang. Kok alhamdulillah? Ya begitu. Pak Sri Pramono. Oh, Pak Sri. Pak Mono. Pak Mono. Ketemu. Ya, Pak Mono ini? Ada tadi. Mana? Itu. Oh, Iya. itu. Oh. Pertama kali bila kehilangan apa gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Kok kehilangan alhamdulillah. Ya, setelah baru dijelaskan atas takdir Allah akan atas takdir. Jadi apapun takdir Allah. Sabtu bisa saya, Ustaz. Oh, insya Allah. Iya. Kalau Sabtu Pak mungkin siang. Ya, iya enggak apa. Kalau Ahad pagi. Iya, terserah dia, terserah kesempatan situ aja. Siap. Saya Sabtu Ahad, siap. Sabtu Ahad. Iya, terserah yang mana aja. Siap. Nanti anak tak Iya. tanya di pesantren. 4 orang cukup. Siap. Terima kasih. Masya Allah. Kefahal. Alhamdulillah ala kulli hal apa alladzi bi nikmatihi. Dinikmati. Dan saya di sini nggak bisa dengar itu mendem di sana. Yang kurang jelas. Enak, Jelas. jelas. Berarti Jadi kan kalau sini kadang-kadang jamaah pada tertawa apa yang ditertawain sih mendem ya. mendem. Kalau di sana jelas. Enggak. Di sana. Karena ya kalau jelas lebih enak. Iya. Bisa memahami. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.